Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga semua baik-baik dan sehat-sehat ya. Jumpa lagi dalam pendampingan persiapan komuni pertama online. Pertemuan hari ini didampingi Bu Evi. Materinya tentang peralatan dan petugas liturgi. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu karena telah menjaga kami sepanjang malam tadi. Bapa, sebentar lagi kami mau memulai pertemuan hari ini. Berkatilah pertemuan kami dari awal hingga akhir pembelajaran ini, sehingga kami dapat memahami tentang perlengkapan dan petugas liturgi. Juga kami semakin dekat denganmu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang gerak dan sikap tubuh dalam liturgi. Bu Evi yakin anak-anak sudah mulai paham bagaimana gerak dan sikap tubuh dalam liturgi yang baik dan benar sesuai PUMR atau Pedoman Umum Misale Romawi. Sekarang kita akan membahas tentang perlengkapan dan petugas liturgi. Perlengkapan liturgi. Pada waktu misa, ada beberapa perlengkapan yang mendukung perayaan Ekaristi. Peralatan-peralatan tersebut terbagi menjadi peralatan atau bahan liturgi alami dan peralatan liturgi buatan. Peralatan atau bahan liturgi alami di antaranya adalah 1. Air. Air memiliki makna simbolis untuk mengungkapkan pembersihan dosa serta penganugerahan keselamatan dan hidup baru. Hal ini tampak misalnya dalam liturgi baptis. 2. Roti dan anggur. Roti dan anggur dalam perayaan Ekaristi memiliki dua makna. Pertama, menjadi lambang hasil bumi dan usaha manusia. Kedua, menjadi lambang karunia hidup ilahi. 3. Minyak. Minyak yang biasanya digunakan dalam liturgi pada umumnya yang terbuat dari zaitun. Namun, karena sulitnya mencari tanaman zaitun, maka bisa digunakan minyak yang lain, asal berasal dari tumbuh-tumbuhan. Minyak merupakan tanda daya kekuatan Allah yang memberi kekuatan bagi perjuangan hidup kita. Ini terlihat dalam pengurapan minyak pada katekumen dan penguatan. Minyak juga merupakan tanda penyertaan Allah dalam tugas kepemimpinan, misalnya dalam tahbisan. Dalam liturgi, dibedakan 3 macam minyak urapan, yaitu Oleum infirmorum atau disingkat OI untuk orang sakit. Yang kedua, Oleum catechumenorum atau disingkat OC untuk katekumen. Dan Sanctum Oleum Chrisma atau disingkat SC untuk baptisan, penguatan, dan tahbisan suci. Peralatan atau bahan liturgi alami yang keempat, api dan terang. Api dan terang atau cahaya memiliki makna yaitu misteri Paskah Kristus yang melambangkan terang Kristus sendiri yang telah bangkit dari wafatnya. Ia telah menganugerahkan keselamatan dan menghalau kegelapan dan kuasa dosa. 5. Dupa ratus dan wangi-wangian. Dipakai dalam liturgi sebagai ungkapan penghormatan kepada Allah. Kalau imam mendupai altar, tabernakel atau salib, sejatinya imam sedang menyampaikan penghormatan kepada Allah sendiri. Yang keenam, garam dan abu. Dalam liturgi, garam dipakai sebagai simbol pembersihan.
biasanya digunakan dalam liturgi baptisan dan pemberkatan air suci. Abu biasanya dipakai pada hari Rabu Abu untuk mengawali masa Prapaskah. Abu digunakan untuk mengungkapkan rasa tobat dan penyesalan, pengakuan akan kerapuhan kita dan kelemahan kita. Abu juga melambangkan harapan akan kebangkitan. Setelah belajar peralatan atau bahan liturgi alami, sekarang kita melihat peralatan liturgi buatan. 1. Piala. Piala adalah tempat minum khusus untuk anggur. 2. Kain piala atau purifikatorium adalah serbet kecil untuk membersihkan piala. 3. Sendok kecil atau canting. Canting adalah sendok kecil yang digunakan imam untuk mengambil air dari ampul dan mencampurkannya dengan anggur yang berada di dalam piala. 4. Patena merupakan piring kecil di mana hosti besar diletakkan. 5. Pala adalah kain lenan putih yang diperkeras sehingga menjadi kaku seperti papan, bentuknya bujur sangkar, dipergunakan untuk menutup piala. 6. Korporal adalah kain putih persegi 4 yang digunakan sebagai alas piala. Berikut susunan peralatan misa. Piala, purifikatorium, canting, patena plus hosti besar, pala, korporal. 7. Ampul. Ampul adalah gelas kecil untuk tempat air dan anggur. 8. Lavabo. Lavabo merupakan wadah untuk cuci tangan. 9. Sibori. Bentuknya seperti piala, biasanya dengan tutup untuk menempatkan hosti. 10. Piksis. Piksis adalah wadah kecil berbentuk bundar dengan engsel penutup untuk membawa hosti yang sudah dikonsekrasi. Biasanya digunakan oleh prodiakon untuk mengirim komuni kepada orang sakit atau lansia. 11. Monstrans atau lunula atau kustodia adalah wadah untuk memajang hosti yang sudah dikonsekrasi. Biasanya digunakan untuk ibadat adorasi. 12. Hisop dan aspergillum adalah alat untuk memercikkan air suci. 13. Wiruk atau turibukum merupakan alat untuk mendupai yang terbuat dari logam dan digantung dengan rantai. 14. Navikula adalah wadah berbentuk seperti kapal untuk menaruh dupa. 15. Kandelar dan lilin. Kandelar adalah tempat untuk menancapkan lilin. Berikutnya, kita akan mengenal busana liturgi. Dalam pedoman umum Misale Romawi, dikatakan, gereja adalah tubuh Kristus. Dalam tubuh itu, tidak semua anggota menjalankan tugas yang sama. Dalam perayaan Ekaristi, tugas yang berbeda-beda itu dinyatakan lewat busana liturgis yang berbeda-beda. Jadi, busana itu hendaknya menandakan tugas khusus masing-masing pelayan. Di samping itu, busana liturgis juga menambah keindahan perayaan liturgis. PUMR 335. Berikut beberapa busana liturgis utama. 1.
Alba. Alba adalah jubah panjang putih yang biasa dipakai imam atau prodiakon. 2. Amik, berupa sehelai kain putih persegi 4, berbahan linen dengan sambungan seperti pita yang berfungsi sebagai simpul untuk mengencangkannya di seputar pundak imam. 3. Single adalah tali yang berfungsi sebagai sabuk untuk mengencangkan alba. 4. Stola. Stola adalah selempang di leher yang menandakan jabatan imamat. 5. Kasula adalah pakaian terluar imam dalam ibadat dengan warna mengikuti tahun liturgi. 6. Dalmatik adalah sejenis kasula tetapi dengan tangan, biasanya dipakai oleh diakon tertahbis dalam liturgi ibadat. 7. Superpli adalah sejenis jubah tetapi hanya untuk bagian atas tubuh, biasanya dipakai oleh misdinar. 8. Pluviale merupakan kain mantel besar, indah, yang dikalungkan pada leher dari belakang dengan kancing rantai dari kedua sudut atau mantel. 9. Velum. Velum adalah kain selubung, digunakan dengan cara dikalungkan dari belakang dan digunakan pada punggung. Velum digunakan oleh imam atau diakon untuk menyelubungi pegangan monstrans. 10. Pallium. Seperti stola, tetapi digunakan melingkar di pundak. Biasa dipakai oleh paus atau uskup. Anak-anak, berikutnya kita akan membahas tentang petugas liturgi. Dalam perayaan Ekaristi, ada petugas yang terlibat penuh dalam perayaan. Petugas-petugas yang dimaksud adalah 1. Imam atau pastor bertugas memimpin perayaan Ekaristi yang tidak dapat digantikan atau diwakili oleh orang yang tidak ditahbiskan sebagai imam. 2. Prodiakon bertugas membantu imam menerimakan komuni. 3. Misdinar bertugas melayani imam di altar selama perayaan Ekaristi berlangsung. 4. Lektor. Lektor bertugas membacakan kitab suci, bacaan 1 dan 2. 5. Paduan suara atau kor. Kor mengiringi perayaan Ekaristi dengan nyanyian-nyanyian liturgi. 6. Dirigen. Dirigen memimpin paduan suara dan umat untuk menyanyikan lagu-lagu. 7. Komentator bertugas membacakan pengumuman dan doa umat. 8. Petugas kolektan bertugas mengedarkan kantong kolekte dan juga sebagai petugas tata tertib untuk menjaga ketertiban selama perayaan Ekaristi. Nah, demikian anak-anak materi pendampingan komuni pertama online hari ini. Semoga dapat membantu kita untuk lebih memahami Ekaristi, khususnya tentang perlengkapan dan petugas liturgi. Sekarang, marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh mengenal tentang perlengkapan dan pelayan liturgi-Mu.
Ajarilah kami untuk dapat menggunakan setiap karunia yang kami miliki untuk melayani Engkau dan sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, tetap semangat anak-anak. Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin.